Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Stronger together stronger. Oke Om, halo, selamat datang di podcast kita. Selamat datang. Apa kabar Om nih di sini? Apa kabar? Ya baik-baik, alhamdulillah. Hari Ini- ini suasana juga lagi mendung-mendungnya, jadi dengan suasana di sini juga lagi dingin, jadi kayaknya pas juga. Tapi hatinya nggak mendung kan? Ya, Boleh kenalan dulu nggak Om? Saya panggil Om, Bapak, Mas atau oke, gimana? terserah lah. Tapi nama saya Pulung Aji. Oke, Mas Pulung aja Ya. ya. Mas Pulung gimana Mas? Apa kabar? Apa kenalan dulu Mas? Oke, saya Pulung Aji dan profesi saya sebagai jurnalis. Dan di sini sesuatu yang membedakan dengan profesi lain, kalau yang jurnalis itu seperti apa. Dan saya sudah 20 tahun bekerja di media televisi, jadi kita akan membedakan jurnalis televisi, online, koran dan sebagainya itu seperti apa yang dibedakan, dan bagaimana profesi jurnalis banyak seperti apa juga. Banyak perusahaan media itu yang belum Belum itu tiga, seperti ya. apa. Kalau Mas Pulung sendiri itu lebih kemana jurnalistiknya? Saya pernah bekerja di jurnalis koran, itu namanya ekonomi bisnis dan utang. Itu saya masih mahasiswa dan saya bekerja di sana. Kemudian saya mencoba peruntungan pindah jadi penyiar radio. Akhir saya bekerja di JTV. Di JTV. Televisi. Oke, kalau dari pertanyaan saya sih, apakah masih relevan nggak sih, Mas, kayak pekerjaan jurnalis ini dengan keadaan yang sekarang? Karena kan banyak, sesuai dari yang Mas Pulung katakan tadi, banyak perusahaan televisi atau jurnalis yang memang gulung tikar gitu loh. Apakah masih relevan jika teman-teman ingin kuliah di atau menekuni bidang jurnalis ini? Sebenarnya jurnalis itu kan sebuah profesi pribadi, kan sebuah profesi orang bekerja di sebuah perusahaan. Kalau seorang jurnalis bekerja di sebuah perusahaan itu tetap sebagian dari buruh atau karyawan. Sama seperti profesi yang lain, seperti dokter, dia bekerja di rumah sakit, dia tetap sebagai buruh, sebagai karyawan rumah sakit. Tetapi di sisi lain jurnalis ini dia sebagai profesi yang independen, mandiri. Di sini tidak sebenarnya tidak ada keterkaitan secara langsung dengan sebuah perusahaan media tempat bekerja. Dia bisa bekerja di apapun, di media manapun, dan meskipun dengan cara dia sendiri, dengan cara secara profesional. Jadi ketika tadi saya ceritakan bahwa memang sebuah banyak kegiatan ekonomi yang tidak menguntungkan oleh industri media, terutama pada sisi lain perusahaan media itu tidak mengikuti arus teknologi dan sebagainya. Dan sekarang ini juga akhirnya ada pilihan, yaitu dia besar atau dia mengecil atau dia belum. Artinya dia tetap mengecil perusahaan media tersebut, tapi menjadi kecil. Atau dia harus beralih dengan media model konsumsinya. Misalnya dulu koran, sekarang dia berubah menjadi online. Dulu TV, sekarang sudah menjadi digital. Dulu TV, sekarang menjadi YouTube dan sebagainya. Atau dulunya awal YouTube, justru sekarang menjadi lebih kecil lagi, yaitu mungkin jadi TikTok. Tapi peran dari banyak media yang muncul tetap membutuhkan namanya jurnalis. Di sinilah peran kita seorang jurnalis itu menginformasikan, mengabarkan, memberitahu tentang sesuatu yang perlu diketahui oleh banyak orang. Itu tetap menggunakan banyak media tersebut tanpa mengikuti aturan atau misalnya mengikuti lembaga, maksudnya tanpa perlu ada namanya perusahaan-perusahaan media yang mengelola. Jadi seorang jurnalis bisa bekerja di diri sendiri, di perusahaan dia sendiri yang dia bentuk. Seorang jurnalis bisa mengekor banyak komunitas dengan jurnalis yang lain untuk membentuk lembaga sendiri, atau mungkin lembaga penyiar sendiri, atau lembaga media sendiri juga dengan komunitas yang lain. Jadi disinilah tantangan kita. Kita harus sekarang ini tidak ada kewajiban seorang jurnalis bekerja di sebuah perusahaan. Terus kan Mas Pulung ini udah berapa tahun Mas? Apa bekerja di bidang jurnalis? Mungkin ya 25 tahun ada saya. Ini luar biasa sekali ya, mengabdi di
bidang jurnalis ini. Terus apakah pernah ada rasa bosan? Karena seorang jurnalis itu pasti turun ke lapangan kan ya Mas ya. Ke lapangan ada berita apa kita lihat ke sana dan sebagainya. Itu ada rasa bosan gak sih atau ada keluh kesahnya gak sih? Ah udah capek gitu. Namanya manusia pasti ada. Kita godaan seorang jurnalis adalah masalah ketergantungan atau ketergantungan kita pada ekonomi. Kita ngomong pintar, teman kita banyak, tapi kita tidak memungkiri bahwa gaji kita kecil, penghasilan kita tidak pasti. Sebenarnya itu tantangan kita, dan itu membuat seleksi alam bahwa beberapa teman-teman jurnalis yang awalnya bersemangat itu pindah ke profesi lain atau menganggap bagian jurnalis itu bagian dari ya hobi aja atau bagian dari aktualitas. Tapi di sisi lain saya berusaha untuk mengurangi itu, saya berusaha untuk profesional. Ada lembaga riset saya yang dikelola oleh teman-teman dan itu yang membiayai oleh kegiatan saya. Kesenangan itu pasti ada, ya pasti saya berada di lapangan, saya sebagai saksi dari peristiwa apa. Betul. Misalnya gunung Kelut meletus, bencana tsunami, Itu juga langsung ke sana. Mas? kita harus hunting di sana kan. Kita media televisi, jadi kita harus mengambil gambar seperti apa situasi. Berarti risikonya sangat besar ya Mas ya untuk menjadi seorang jurnalis itu. Ya pasti resiko untuk terhadap peristiwa yang sama itu pasti. Misalnya kita bagian dari pengungsi, pasti kita karena berada di tempat pengungsian Gunung Kelut misalnya. Kita berada di tempat banjir, kita harus hunting itu pasti resiko. Apapun pekerjaan saya yakin pasti punya efek di situ. Tapi pekerjaan yang mengasihkan, kita membuat kita happy, dan merasa dibutuhkan oleh banyak orang terhadap informasi kita, saya itu adalah pahala yang besar. Stronger together, together stronger.